Kembali bersama Fakta 62 terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Faktanya lokasi dan kondisi geografis serta geologi Indonesia rawan bencana. Dan mitigasi tindakan yang dilakukan untuk kurangi dampak bencana jadi kunci penting untuk selamatkan nyawa. Berikut ahli vulkanologi juga mitigasi bencana geologi berbagi fakta terkait erupsi Semeru, gempa Cianjur, juga mitigasi antisipasi bencana di masa mendatang. Indonesia memang kini masih harus berjibaku dengan banyaknya bencana alam yang belakangan sedang melanda. Setelah beberapa pekan lalu ada bencana gempa bumi di Cianjur, pekan lalu pun ada mungkin banyak orang yang menyebutnya erupsi dari Gunung Semeru. Nah, saat ini saya berkesempatan untuk bisa ngobrol, berbincang langsung dengan Pak Surono, atau biasanya kita akrab menyapa dengan Mbah Rono. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, mungkin kalau kita ngomongin tentang bencana alam nih, Pak, ini belakangan kan sedang nampak masif ya di Indonesia ini. Ini menurut kacamata Bapak memang sudah saatnya kah atau gimana sih, Pak? Biasa-biasa saja, ya inilah Indonesia gitu kan. Kalau kita berkaca belakang, sebutlah itu pelajaran itu. Tahun 2000 sampai 2011 di dunia ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1000. 4 di Indonesia, dan di Indonesia ini korban bencana yang terbesar akibat gempa bumi dan tsunami. Itu pelajaran itu ada. Dan kesimpulannya adalah gempa bumi tidak membunuh, yang membunuh infrastrukturnya. Tetapi sekarang terjadi lagi kemarin di Cianjur. Gempa sekecil itu magnitudenya 5,6. Begitu banyak masifnya korban jiwa dan harta benda kan. Artinya pelajaran kita nggak lulus dong. Kalau kita ngomong tentang kemarin, mungkin di Cianjur sempat dari bupatinya sendiri bilang bahwa gempa ini siklusnya tiap 20 tahun sekali. Nah, sedangkan Semeru ini kan kembali APG-nya ini keluar lagi tepat 1 tahun. Kalau alam itu akhir dari suatu proses alam bergantung pada prosesnya. Jadi kalau misalnya pembentukan kubah lavanya seperti sekarang ini, paling tidak hajatannya setiap tahun lah. Pasti akan terjadi seperti itu. Di tahun depan pun begitu? Bisa, kalau produksi kubahnya sama. Lantas kalau kita memang berbicara tentang bencana vulkanologis yang terjadi di Semeru, ini kemarin sempat ada desas-desus, Pak. Katanya berkaitan nggak sih sama tsunami alert yang ada di Jepang sana, Pak? Saya banyak itu kirim itulah .com ini. Jawaban saya hanya satu. Saya mau tertawa takut dosa, tidak tertawa perut saya juga kaku gitu aja, ya kan? Apa hubungannya barangnya? Ya karena kita mungkin memberitakannya erupsi gitu ya, sehingga mungkin pecah atau apalah nggak tahu lah gitu ya kan? Kok bisa-bisanya sampai ada liur tsunami yang di Jepang itu ya tidak sebodoh itulah saya kira kan. Sudah berkali-kali terjadi, tapi kok sepertinya tetap destruktif dan tetap memakan korban jiwa. Itu evaluasi apa sih Pak mungkin yang harus kita perhatikan? Tapi semua harus jujur lah ya, saya katakan apa adanya, mungkin pahit ini ya. Kita tuh kurang belajar gitu. Seperti bagi contoh kalau gempa bumi adalah yang membunuh bangunannya. Tapi kan sampai sekarang itu tidak ada suatu kampanye masif atau pergerakan masif bagaimana menata ruang berdasarkan peta kawasan rawan bencana, kemudian bangunan-bangunan vital strategis atau bangunan pemukiman itu dibangun dengan konstruksi tahan goncangan gempa bumi kan. Awan panas, gas beracun, ya lewat di situ-situ juga. Gitu. Dampak ya dampak. Ya kan, dampak ya dampak gitu loh. Sekarang kan karena ada tawaran, ada yang mau mengungsi, mau enggak ditawar gitu kan. Seolah-olah alam bisa kita bujuk, seolah-olah alam bisa kita paksa. Dengan kemauan kita sendiri, bahkan saya menguasai teknologi, saya bisa merekayasa itu. Itu bohong semua itu. Lantas berarti kalau untuk relokasi ini sendiri Pak, apakah memang menjadi satu-satunya solusi gitu Pak? Tidak harus relokasi, ya kan? Tidak harus. Tergantung dari ancamannya. Kalau ancamannya hanya hujan abu, ya kalau ada hujan abu nyingkir saja. Tetapi kalau ancamannya awan panas, ya nggak bisa ditawar lah, ya kan? Dia kecepatannya tinggi, ratusan kilometer per jam, temperaturnya ratusan derajat Celcius.
siapa yang tahan? Oke, baik Mbah Rono, terima kasih banyak untuk waktunya. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Mbah Rono tentang bagaimana sih mungkin bencana alam ini, baik itu gempa maupun vulkanologi selalu berulang di Indonesia, dan bagaimana cara mitigasi dan juga preventifnya, agar sebisa mungkin kita bisa meminimalisir segala risikonya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, ya, terima kasih.